Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Dampak pencairan dana dari pusat macet. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Klaten berhenti operasional. 32 sekolah tak dapat makan bergizi gratis. Dua wanita tertangkap warga saat mencuri bawang merah di Desa Kunir, Kabupaten Demak. Pura-pura jadi polisi, 7 pemuda di Kabupaten Banyumas ditangkap polisi. Warga desa Jelok, Boyolali diresahkan dengan bau tak sedap dari pembuangan limbah jeroan ayam di sekitar pemukiman mereka. Sudah 2 minggu terakhir ada tumpukan karung yang dibuang oleh orang tak dikenal. Iya kelihatan ya ini jeroan ayam seperti usus, terus ada cakar ayam yang dibuang sembarangan. Sangat meresahkan. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Inilah keresahan warga desa Dukuh Bubakan, Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Dalam 2 pekan terakhir, mereka mencium bau menyengat yang datang dari lapangan kosong yang berada di sisi jalan jalur Solo-Selo, Borobudur. Limbah berupa kepala ayam, ceker, dan jeroan hingga bulu ayam dibuang dan membusuk di lokasi ini. Mereka menduga puluhan karung jeroan ini berasal dari industri pengolahan daging ayam. Nah ini sudah hampir setengah bulan karo ini. Ini terus baru diketahui warga, lalu warga sebetulnya mau membuat palang pring ini, terus warga baru gotong royong buat pipa air, terus ini tertunda. Ini terlalu diberi tulisan itu. Nah, itu yang memberi warga kita. Jadi memang warga itu resah sebetulnya. Iya resah sekali, yang baunya sampai di kampung itu. Baunya? Iya. Terus upaya lain dari warga apa? Ya cuma akan memberi palang dan tulisan itu, karena biar tidak kembali lagi. Ini kira-kira limbah dari mana nih, Pak? Nah itu pemotongan ayam. Setelah viral, barulah pemerintah Desa Jelo bertindak. Dengan berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Cepogo dan Dinas Lingkungan Hidup Boyolali, tumpukan karung jeroan ayam ditutup dengan tanah untuk mengurangi bau mengganggu. Meski menimbulkan polusi udara, pemerintah masih belum mengetahui pelaku pembuangan berkarung-karung jeroan ayam di lahan ini. Kami dari selaku pemerintah Desa Jelok mengetahui setelah ada beberapa laporan dan sudah masuk ke Facebook, akhirnya dari pemerintah desa dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali melakukan penanganan di lokasi titik pembuangan limbah sampah dari industri pemotongan hewan. Kalau melihat dari lokasinya dan dari barang yang sudah mulai membusuk, ini ada 2 titik di sini, kurang lebih ini yang baru, kurang lebih mungkin sekitar setengah bulan, 1 mingguan. Jadi sudah menimbulkan bau yang sangat menyengat. Dan ada beberapa juga tempat yang istilahnya menjadi pembuangan yang karena itu pembuangannya kita juga tidak mengetahui, karena proses pembuangan biasanya di tengah malam. Jadi kita tidak tahu pelaku dan jam waktu pastinya. Ini bagian apa aja Pak dari ayam yang dibuang di sini? Ini kebanyakan dari jeroan ayam. Untuk bisa mengungkap pembuang jeroan ayam, warga bersama Linmas Desa berpatroli di malam hari, terutama di titik-titik rawan pembuangan. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana ringan atau tipiring atas pelanggaran ketertiban umum dan pencemaran lingkungan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dua wanita tertangkap warga saat mencuri bawang merah di Desa Kunir, Kabupaten Demak. Keduanya nyaris menjadi sasaran amukan warga yang emosi karena pencurian terjadi saat memasuki masa panen.
Dua wanita berinisial A dan Y terpaksa diamankan polisi karena nyaris diamuk warga usai mencuri bawang merah di Desa Kunir, Kabupaten Demak. Bahkan saat digiring polisi, warga yang kesal masih berusaha untuk menghakimi kedua pelaku. Sementara motor milik pelaku juga tak luput dari sasaran amuk warga. Tindakan kedua perempuan ini membuat warga marah, apalagi sebelumnya petani gagal panen akibat banjir. Selain itu, kejadian hilangnya bawang merah juga kerap terjadi. Ditambah saat ini harga bawang merah cukup bagus, di mana di pasar mencapai Rp50.000 per kilonya. Dan ada pun modus dari pelaku yaitu berpura-pura mencari sisa panen bawang di area pertanian. Diduga pelaku ada 2 orang, ibu-ibu, yang mana terjadi di desa apa kemarin namanya? Kunir. Ya. Desa Kunir di Kecamatan Dempet. Itu terjadi peristiwa dugaan pencurian bawang merah hasil panen warga. Mungkin kalau dari kenapa sampai warga emosi, Pak, lebih tepatnya mereka sering mengalami gagal panen. Kemudian saat sekarang ini panen sedang bagus, harga juga sedang bagus, malah dicuri orang. Mungkin seperti itu ya Pak, lebih ke psikologis warganya. Tapi kalau misalnya sudah terlibat mencuri atau belum, selama yang dilaporkan ke kami ini yang bersangkutan kedua orang itu belum pernah terlibat pencurian. Dari catatan kepolisian, kedua emak-emak tersebut belum pernah melakukan tindakan kriminal. Oleh pihak desa dan pemilik sawah, peristiwa tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meski begitu, polisi mengimbau keras kedua pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Takut diancam narapidana, seorang ibu rumah tangga nekat menyelundupkan sabu-sabu ke Lapas 2A Sragen. Namun usaha yang kedua kalinya itu gagal. Mailan Risnawati tak bisa melawan saat kedapatan membawa sabu-sabu dan obat terlarang ke Lembaga Permasyarakatan 2A Sragen. Ia langsung ditahan dan diinterogasi soal sumber narkotika yang dibawa. Dari hasil itu, polisi menangkap Jeffrey Bayu Kurniawan, rekan dari salah satu narapidana Lapas A2 Sragen, AS. Modus penyelundupan narkotika ke lapas dengan menyimpan barang haram itu ke alat kontrasepsi lalu disembunyikan di salah satu bagian tubuh pelaku perempuan. Sabu dan pesiko tersebut akan diberikan ke saudara AS, yaitu sudah narapidana di Lapas Sragen. Untuk sementara 2 pelaku ini hanyalah sebagai kurir. Barang bukti yaitu disembunyikan oleh saudara MR itu dimasukkan di dalam kondom, dimasukkan ke dalam kemaluannya. MR tersebut yaitu mantan pacar. Ya. Kalau saudara Jeffrey teman. Di hadapan polisi, ibu rumah tangga itu pernah menyelundupkan narkoba pada 4 Desember dan lolos. Namun dalam usahanya yang kedua kali ini gagal. Ia mengaku terpaksa melakukan kejahatan itu lantaran mendapat ancaman dari AS, narapidana Lapas Kelas 2A Sragen yang juga merupakan mantan kekasihnya. Udah berapa kali mengirim ke lapas? 2 kali. Yang pertama lolos. Yang kedua ini ya. Kan dia janjiin ngasih uang buat anak, yang dijanjiin ternyata nggak ada. Terus yang terakhir kemarin diancam saya Pak, nggak mau, berarti kalau ini yang terakhir nggak mau nganterin, dibulusin penjara. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 1,46 gram dan 30 butir obat terlarang. Kini keduanya dijerat pasal berlapis tentang narkotika serta psikotropika 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.
7 pemuda di Kabupaten Banyumas ditangkap polisi setelah melakukan aksi pemerasan. Modus para pelaku adalah berpura-pura jadi polisi dari unit narkoba. Mengaku sebagai anggota polisi, 7 pemuda ini akhirnya benar-benar berurusan dengan polisi. Ketujuh pemuda ini ditangkap polisi karena melakukan pemerasan dan kekerasan. Dalam gelar rekonstruksi di halaman Polresta Banyumas, para pelaku memerankan 24 adegan aksi pemerasan. Mulai dari pertemuan pelaku dan korban hingga proses para pelaku memeras korban. Dalam menjalankan aksinya, 7 pemuda ini mengatur skenario dengan menuduh korban sebagai pengedar narkoba. Modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan kepada korban untuk membeli obat terlarang jenis tramadol. Setelah korban membeli, komplotan pelaku ini berbalik menuduh korban sebagai pengedar narkoba. Lalu meminta uang sebesar 10 juta rupiah dengan dalih untuk membebaskan korban dari jeratan hukum. Tak hanya melakukan pemerasan, para pelaku juga menyiksa korban hingga terluka. Intinya kan dia kan mau melaksanakan pekerjaan sebagai polisi narkotika, narkoba, kemudian dia melakukan pemborgolan, meminta uang, dan kalau polisi benar pun kan nggak mungkin sampai polisi itu meminta uang. Ini suatu hal yang mustahil dan janggal. Oleh karenanya kita segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Sempat ngasih uang? Sudah, korban kita mengalami kerugian kurang lebih sekitar antara 6 juta lebih dengan satu buah HP yang sudah dikeluarkan dalam bentuk cash dan bentuk melalui transfer. Yang mereka lakukan adalah mereka mengkondisikan seseorang untuk melakukan transaksi narkoba, dan kemudian pelaku istilahnya itu ngegap, mengamankan si penjual narkoba itu, yang pada intinya bahwa mereka akhirnya meminta imbalan untuk bisa melepaskan dari korban tersebut dengan uang senilai kurang lebih sekitar 5.500.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas.